Haleluya, kita akan baca firman Tuhan dari kitab Mazmur ya. Ayat-ayat yang seringkali kita dengar dari Mazmur pasal 23. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ke 6. Semua ayat dalam bab 23 ini. Mazmur 23 tentang gembala yang baik. Mazmur Daud ya, Daud. Kita akan baca ayat-ayat ini dari ayat 1 sampai ke 6. Kita baca bersama sesuai dengan apa yang tertulis di depan. 3, 4. Mazmur Daud. Yahweh adalah gembalaku, aku tak akan kekurangan. Dia membaringkan aku di padang rumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan kebenaran oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu keduanya menghibur aku. Engkau menghidangkan makanan di depanku, di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam bait Yahweh sepanjang masa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita mengucap syukur ya. Kebenaran ini ya kita sering dengar ya, bahkan ada lagunya. Bahwa Yahweh adalah gembalaku, gembala saudara dan saya. Ini satu pernyataan yang dinyatakan oleh si Daud ya. Salah seorang penulis kitab Mazmur ini, atau yang dikatakan pemazmur yang menuliskan hampir boleh dikatakan hampir 70% ya. Kalau saudara baca dari Mazmur pasal 1 sampai Mazmur pasal bab terakhir 150 gitu, lebih dari 70%-nya itu ditulis sama Daud ya, atau Daud atau David ya. Tetapi dalam bahasa Ibrani kita mengenalnya dengan nama Daud. Kita mengucap syukur kita belajar daripada si pemazmur ini. Pemazmur ini adalah suatu contoh yang harus kita pelajari, bahwa dari perjalanan hidupnya ya, karena dia ini memang boleh dikatakan sejak masa muda ya, bahkan mungkin masa remaja. Karena kita pernah coba menafsirkan perkiraan umurnya ketika dia melawan si Goliat, itu umurnya masih sangat remaja sekali, 15 sampai 16 tahun ya. Jadi kita bisa tafsirkan dia sejak kecil mungkin udah main alat-alat musik ya, alat tiup, alat ya mungkin seperti gitar ya. Jadi dia senang memuji Tuhan ya. Dia senang memuji Tuhan dan dia merasakan kehadiran Tuhan sangat luar biasa. Ketika dia memuji Tuhan, dia merasakan atmosfer surgawi menguasai dia. Sehingga dia berani berkata ya di dalam kalau kita lihat kembali di Mazmur pasal 22, kita baca ayatnya yang kalau terjemahan saya ini ayat 3 ya. Biasanya di tempat lain ayat 4. Coba kita lihat ya lu. Mazmur 22 ya. Kalau dalam terjemahan Lukas ayat ketiga, di sini ayat keempat. Namun engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Ya.
Jadi Tuhan yang saudara dan saya sembah bernama Yahweh. Dia senang dipuji. Dan dia menciptakan kita memang untuk memuji dia. Ya. Sehingga dia pun ketika memerintahkan kepada para imam yang sudah kita pelajari. Ketika imam mau masuk menghadap dia, maka dia akan memakai jubah, di mana jubah-jubah itu ada giring-giringnya, ada bel-bel kecil di bagian bawah daripada jubah. Sehingga bel-bel ini ketika dia berjalan pasti bunyi. Ya, kalau dia nggak bunyi, mati imam itu. Nah, saudara bisa bayangkan luar biasanya yang kita juga harus bisa menafsirkan. Kalau kita mau menghadap Bapa Yahweh, ya, kita harus memuji dia, menyembah dia, memuliakan dan mengagung-agungkan dia. Karena itu kita sudah sama belajar. Kenapa orang Kristen kalau dia datang kepada Tuhan, dia harus memuji karena ada perintahnya. Ya. Dan si pemazmur ini, si Daud ini, dengan berani menyatakan bahwa Bapa Yahweh bersemayam atau bertakhta di atas puji-pujian, dikatakan oleh firman Tuhan, puji-pujian Israel, ya. Israel, memang banyak orang mengartikan Israel, ya. Saya menafsirkannya karena bukan Israel, ya, bukan tapi Yisrael, ya. Yisrael salah satu yang saya seringkali katakan berarti berasal dari kata Yasar El. Yasar itu lurus, ya. El itu Tuhan. Artinya jalan Tuhan yang lurus. Jadi kalau kita memuji Tuhan yang mempunyai jalan yang lurus, ya. Karena jalan Tuhan itu kan lurus, ya. Dan kita harus memuji Dia sebagaimana yang kita imani bersama, ya, supaya kita benar-benar hidup sebagaimana apa yang Dia kehendaki, ya. Jalan Tuhan itu nggak belat-belit, jalan Tuhan itu lurus, ya. Nah, kita harus mengikuti apa yang dikatakan, ya. Kita lihat dalam Hosea pasal ke-14. Ayat terakhir, ayat 9. Hosea pasal terakhir, ayat terakhir. Siapakah yang bijaksana dan memahami semuanya itu? Yang memahami dan mengetahuinya, perhatikan, sebab jalan-jalan Yahweh adalah lurus dan orang benar akan berjalan di dalamnya. Namun para pemberontak akan tersandung padanya, ya. Jalan-jalan Yahweh itu lurus, artinya ya ketika kita memuji Dia, ya, maka Tuhan bersemayam di atas puji-pujian orang yang mau berjalan di dalam jalan yang lurus, ya. Nah, di sini kita melihat, kita coba belajar, ya. Seringkali saya katakan setiap firman itu pasti mempunyai kaitan-kaitan dengan firman-firman yang lain yang akan saling menguatkan. Mazmur Daud ini, Yahweh, dia katakan adalah gembalaku. Artinya ada satu pengakuan, ya. Kita harus mengakui Dia seperti umpamanya, ya dulu kan kita belajar di sekolah kan. Ada pernyataan-pernyataan, kami bangsa Indonesia, ya kan? Satu bangsa, satu bahasa, itu kan pengakuan sebagai rakyat Indonesia. Dan kita juga sebagai orang yang beriman, kita harus mengakui siapa Tuhan kita. Walaupun di dalam kenyataannya, ya, di Indonesia ini, di Indonesia lah. Ya,
Walaupun di seluruh dunia ya kira-kira ya hampir mirip-mirip juga. Ya, kalau ditanya sama orang-orang Kristen, siapa Tuhanmu? Bingung dia. Ya, bingung. Karena kenapa saya katakan bingung? Karena kalau ditanya, ya orang-orang Kristen umumnya di Indonesia lah ya, siapa Tuhanmu? Ya, dia pakai biasanya ya nama yang lama, pakai Yesus. Terus kalau ditanya lagi, di perjanjian lama nggak ada tuh. Bingung, tambah bingung dia. Ya. Dan inilah yang kadang-kadang saya berpikir ya. Betapa pekerjaan setan untuk merusak hubungan antara ciptaannya dengan sang pencipta itu mempunyai trik-trik, ya dikatakan setan itu licik. Kalau ciptaannya tidak mengenal nama Tuhannya, kemungkinan besar pekerjaan si setan itu berhasil. Ya, karena ciptaannya nggak kenal siapa Tuhannya. Di seluruh dunia kalau kita mungkin belajar di, ya katakanlah pakai bahasa Inggrisnya kan, yang banyak dikenal orang ini kan umpamanya King James. Ya. Yang disebut itu Lord atau God. Itu bukan nama. Itu bukan nama. Loh kalau kita kembali kepada bangsa Indonesia ini, bahasa Indonesia, ya lebih repot lagi. Ya. Dan lebih lucunya orang-orang yang bukan beragama Kristen, mereka justru tahu nama Tuhan orang Kristen itu Yahweh. Ya. Salah satu pernyataan daripada tetangga sebelah kan, pada salah seorang perdana menterinya, ya, negara jiran, mereka bilang jiran ya. Saya pernah tanya jiran itu apa sih sama orang Malaysia ya? Tetangga Pak. Oh tetangga. Tadinya saya pikir-pikir bingung juga nih jiran apa sih? Karena waktu saya di Petronas itu kan ya memang orang Malaysia kan. Saya tanya jiran itu apa sih? Jiran itu tetangga Pak. Jadi ya negara jiran ya negara tetangga. Negara tetangga kita ya Malaysia itu. Ya, salah seorang perdana menterinya yang cukup terkenal, siapa lagi namanya lupa saya. Dia bilang Tuhannya orang Kristen itu namanya Yahweh. Karena itu di Malaysia, ya sejak beberapa tahun yang lalu, orang Kristen tidak boleh memanggil nama yang disembah oleh agama lain, ya. Sehingga kitab-kitab suci mereka, kitab-kitab suci atau buku-buku orang Kristen, kalau ada nama sesembahan lain itu dibakar. Dan itu sudah ada undang-undangnya. Ya. Tapi di Indonesia, ya walaupun sempat di pengadilan, tetap mereka mempertahankan dengan berbagai macam alasan. Padahal kalau di dalam kitab suci mereka mengakui ya keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Lo orang Yahudi memanggilnya siapa? Iya kan? Orang Yahudi memanggil Tuhannya siapa? Ribuan bahkan mungkin jutaan orang Indonesia sering pergi ke Israel. Hanya untuk apa? Hanya untuk jalan-jalan. Ya. Nggak ada sedikit pun terlintas di dalam benak mereka nanya sama orang Yahudi, Tuhanmu siapa sih namanya? Ya. Juru selamatmu itu namanya siapa sih? Nggak ada. Bahkan pengkhotbah yang atau pelayan-pelayan Tuhan dari sini berkhotbah di sana. Loh, di negeri asalnya manggilnya nama ilah orang lain. Kayaknya bangga. Loh, ini kan sesuatu kekeliruan. Dari satu sisi kita sebagai orang percaya, ini suatu kesalahan besar. Tetapi dari sisi jahat, ya dia senang.
Dengan kata lain, dia berhasil memutuskan hubungan antara sang pencipta dengan yang diciptakan. Karena yang diciptakan ini tidak mengenal siapa Tuhannya. Ya. Tetapi kita melihat memang Tuhan sedang bekerja untuk memulihkan namanya dengan caranya. Dan kita melihat kan sekarang kan mulai ya di Indonesia lah, nggak usah jauh-jauh kan. Kita kan mulai memanggil nama-nama itu sekitar 98, 99, mulai tahun 2000 mulai ada pertemuan-pertemuan, mulai ada kesepakatan bagaimana kita bisa membuat kitab suci yang hanya pakai nama Tuhan yang agung. Walaupun terbitan pertama kitab suci kita itu ya tidak pakai nama Tuhan yang lain, pakai nama Tuhan yang benar, tetapi masih campur aduk, meningkat sampai sekarang baru mereka memanggil nama Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Nah, Yahweh inilah yang dikatakan oleh si Daud, Yahweh adalah gembalaku. Ya, berdasarkan kitab Roma pasal ke berapa? 10. Ayat 10 kita baca. Roma pasal ke-10 ayat ke-10. Sebab untuk pembenaran dipercayai dengan hati dan untuk apa? Keselamatan diakui dengan mulut. Si Daud ini mengakui Yahweh itu gembala saya. Pengakuan ini harus keluar dari mulut seorang yang mengaku diri percaya. Dan juga di dalam hati dia mengakui, dia percaya bahwa Yahweh itulah Tuhan dan Juru Selamatnya. Artinya saudara dan saya juga belajar mengakui dia Yahweh. Bapa Yahweh, engkaulah Tuhan saya. Engkaulah Juru Selamat saya. Engkaulah Gembala Agung saya. Nah, kalau timbul pengakuan itu, nah dia bekerja. Ya. Dia ini semua ini kan kita ini kan ciptaan dia. Artinya tadinya semua ini berasal dari dia. Tetapi karena pekerjaan si setan jadi campur aduk. Ya. Sebagian jiwanya milik Tuhan. Sebagian lagi jiwanya dikuasai oleh si jahat. Nah, Tuhan sedang bekerja untuk membinasakan jiwa yang separuh yang dari si jahat ini. Ya. Tetapi untuk bisa bekerja seperti itu harus ada pengakuan dari setiap pribadi ciptaannya mengakui Yahweh sebagaimana tertulis di sini. Penyelamatan. Harus mengakui dia dulu. Dia itu Bapakku, dia itu Tuhanku, dia itu Juru Selamatku. Loh kalau nggak diakui, ya bagaimana dia mau bekerja? Ya, ketika kita timbul pengakuan dari lubuk hati yang dalam. Kenapa kita bisa mengakui? Karena ketika kita mendengar nama yang kudus, seperti yang seringkali diutarakan di tempat ini, ya, kita pernah ya belajar kan di dalam firman Tuhan yang menyatakan ada berbagai macam yang kita kenal dengan makhluk-makhluk yang ada di hadapan Bapa Yahweh, ya. Kalau kita lihat ya di dalam Wahyu pasal 4 ayat ke berapa? Ayat ke-7. 4 makhluk yang hidup yang ada di dalam kerajaan sorga yang ada di hadirat Bapa ya. Makhluk hidup yang pertama itu serupa singa. Makhluk hidup yang kedua serupa lembu.
Makhluk hidup yang ketiga memiliki muka seperti manusia. Makhluk hidup yang keempat serupa Raja Wali yang sedang terbang. 4 makhluk ini digambarkan sebagai, ya, baik itu sebagai Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, nah, seringkali yang diwartakan di tempat ini. Pada akhir zaman sang Raja Wali sesuai dengan apa yang tertulis sedang terbang, menyuarakan memanggil anak-anak Raja Wali, ya, yang tersebar di seluruh pelosok muka bumi, tetapi mereka ada di dalam pemeliharaan induk-induk ayam yang menaruh anak-anak Raja Wali di bawah sayapnya ayam. Ayam itu makanannya selalu ngorek sampah. Nah, itulah gambaran ketika Raja Wali sedang terbang mencari anak-anaknya. Dia berseru memanggil anak-anaknya. Sang anak walaupun mereka ada di bawah sayap daripada ayam, ketika dia mendengar suara ini, dia langsung dengan iman bertindak keluar. Karena dia mendengar suara panggilan si induknya, yaitu Raja Wali. Ya, sehingga di dalam pertumbuhannya kemudian, ya, ketika dia kembali kepada induknya sang Raja Wali. Sang Raja Wali itu makanannya daging yang segar, ya. Makanan-makanan yang segar. Dia nggak mau nyari sampah di sampah. Anak Raja Wali diberi makan dengan makanan yang segar yang berasal dari Tuhan. Ya. Sehingga mereka semakin hari semakin bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena masa ini adalah masa di mana pemulihan itu sedang terjadi dari dalam kehidupan mereka yang menamakan diri anak-anak Tuhan. Sekarang kan campur baru, anak Tuhan, anak setan campur baur. Ya, sudah seringkali jarang terlihat perbedaannya. Dulu nih, ya, umpamanya tahun 60, tahun 70 lah, 60-an lah. Ya, kalau hari Minggu kita bisa melihat perbedaan antara orang yang ke gereja dengan orang yang mau pergi ke pasar. Kalau sekarang nggak kelihatan, betul nggak? Orang mau ke gereja sama orang ke pasar pakaiannya sama aja, iya kan? Kenapa? Karena mereka sudah menganggap seolah-olah tidak lagi mau menghargai Tuhan. Kalau dulu kan kita, waduh, ibu-ibu, apalagi anak-anaknya kami masih kecil, wah, didandani luar biasa. Ya, kalau sekarang kurang penghargaan. Ya, orang yang ke gereja sama orang yang ke pantai sama pakaiannya. Ya, banyak yang pakaiannya kurang bahan lagi, sehingga kelihatan semua. Tapi mereka menganggap ini adalah zaman kebebasan. Ya. Tetapi saya percaya pada akhir zaman ini Tuhan sedang memulihkan segala sesuatu. Sehingga kalau kita mau datang menghadap Tuhan, datanglah dengan cara yang pantas dan pakaian yang pantas. Ya. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Saya kan kalau pagi, ya hari Minggu khususnya, kalau Sabtu kan paling ada satu gereja di samping ini, ya. Tapi di sebelah sana kan ada gereja-gereja juga. Hari Minggu saudara lihat, pokoknya saudara datang agak pagian, lihat, susah bedain ini apa namanya, ke gereja atau kemana ini.
Ya, yang kita bisa lihat dia ke gereja, kadang-kadang kelihatan dia bawa Alkitab. Oh, dia ke gereja. Dan kita melihat di sini orang pun seolah-olah datang ke gereja itu hanya kewajiban. Tapi saya mengajarkan kepada kita semua, jangan jadikan ibadah itu kewajiban, nggak ada gunanya. Tapi jadikan ibadah itu memang kebutuhan, kehidupan kita. Kita butuh. Karena melalui ibadah ini, selain kita mengakui Yahweh engkau gembalaku, maka kita pun harus, karena kita mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kita harus melakukan apa yang diatur. Saudara dan saya sama-sama warga negara Indonesia. Tetapi kita tidak perlu melakukan undang-undangnya negara Amerika, beda. Bisa tanggap? Ya, undang-undangnya beda. Ya. Kita melakukan undang-undang yang tertulis bagi negara ini. Jangan negara yang lain. Kenapa? Karena kita mengakui dengan mulut kan waktu di sekolah, nggak tahu sekarang nih. Ya. Kan selalu ngakuin, kami bangsa Indonesia. Ya pakai bahasa Indonesia lah. Ya, semua yang diatur di dalam undang-undang dasar itu ya kita lakukan. Setelah kita mengakui Yahweh engkau gembalaku, engkau Tuhanku, engkau Rajaku. Bapak Yahweh punya aturan. Ada undang-undang dasarnya. Ya. Lah undang-undang dasar Bapak Yahweh ini itulah yang harus kita lakukan, kita ikuti. Kenapa? Kalau kita malah nyeleweng dari undang-undang dasarnya Tuhan. Seperti apabila kita menyeleweng dari undang-undang dasar yang berlaku di Indonesia, ya aparat keamanan siap untuk melakukan pengamanan bagi mereka yang melanggar undang-undang dasar yang telah dibuat oleh semua wakil rakyat. Lo undang-undang dasarnya sudah dibuat oleh Tuhan, kita sudah belajar. Kemudian Tuhan berikan kepada Mose. Tuhan katakan kepada Mose, engkau bangsa yang terpilih harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Engkau harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan kenyataan membuktikan, ya, ketika nama yang benar diberitakan, banyak orang yang tidak bisa terima. Kenapa? Nah itulah pekerjaan setan. Tetapi kita melihat di sini, saudaraku yang dikasihi Bapak Yahweh, sangat luar biasa Tuhan ini. Ketika kita sudah mengakui dia, Bapak Yahweh engkau gembalaku. Nah Tuhan yang beracara. Ya, Tuhan tahu, ya Tuhan tahu. Manusia ini yang pertama-tama dia cari apa? Makan. Betul nggak? Saudara perhatikan nggak doa Bapa kami? Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Habis itu apa? Bukan minta ampun dulu kan? Berikan kami makanan. Tuhan tahu kita ini perlu makan. Makan ini menjadi bagian daripada kehidupan yang seolah-olah di bukan nomor 1, nomor 2. Nomor 1-nya kan tadi Bapa kami yang di sorga, kita memuliakan dia. Habis itu Tuhan kasih makan. Lah ini kan sama nih. Engkau gembalaku. Kemudian dikatakan dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Dia membimbing aku di air yang tenang. Nah, Tuhan siapkan. Ini padang rumput. Ya, karena kita diumpamakan sebagai domba-domba. Ya, domba-domba itu perlu makan. Ya, perlu makan, perlu minum. Nah, itulah tugas gembala untuk nyari tempat.
Karena itu gembala domba, dia nggak berjalan di belakang, tapi dia berjalan di depan domba-dombanya. Kenapa? Karena dia harus menentukan ini tempat yang aman untuk domba-dombaku. Di mana padang rumputnya hijau, di mana ada air yang cukup untuk dia minum. Makan, minum cukup. Dan itu tugas seorang gembala. Lah itulah yang diikrarkan oleh Daud yang juga kita harus mengerti. Ya, karena dikatakan oleh firman Tuhan. Ya. Ketika timbul pengakuan, Engkau gembalaku Bapa Yahweh. Nah, Tuhan membimbing si Daud ini. Ya, dikatakan dia membaringkan aku di mana? Di padang rumput yang hijau. Artinya Bapa Yahweh membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Dan dia juga membimbing aku ke air yang tenang. Ya, luar biasa Tuhan kita. Ya, dia tahu Tuhan kita manusia ini yang dia cari makanan dulu. Hanya sayangnya dalam kenyataan hidup, ya, setelah mereka kenyang, lupa sama Tuhan, ya, lupa sama Tuhan, bahkan menjadikan perut itu sebagai yang lebih utama daripada yang membuat perut. Yang membuat perut kan Tuhan. Tetapi yang membuat ini dia lupakan, menjadikan perut itu sebagai ilahnya, seperti apa yang tertulis kita lihat dalam kitab Filipi pasal ketiga. Kita baca ayat 18 dan 19. Sebab banyak orang hidup yang sering kukatakan kepadamu dan sekarang pun aku mengatakannya dengan menangis. Sebagai musuh-musuh salib Hamasya. Yang kesudahannya kebinasaan. Yang ilahnya apa? Perut. Dan kemuliaan adalah aib. Ada dalam aib mereka yang memikirkan hal-hal duniawi. Ya. Kalau kita lihat ini kan menjadi musuh-musuh daripada Yeshua. Ya. Seolah-olah lupa bahwa ya kita hidup ini karena Tuhan. Kita sehat karena Tuhan. Kenapa? Karena kita mengakui Dia, Yahweh, Engkau gembalaku. Kan kita berdoa tadi harus mengaku dengan mulut. Tetapi kalau kita sudah mengakui dengan mulut, apa tindakan kita? Tuhan katakan ini undang-undangnya ya. Kita sebagai rakyat Indonesia kita mengakui sebagai rakyat ini. Loh ada aturannya segala sesuatu. Ada aturannya. Ada ketetapannya. Ada perintahnya. Sehingga apabila kita hidup melakukan semua ini. Kita akan hidup dengan tenang. Kita melanggar peraturan. Polisi datang. Kita melanggar aturan perintah ketetapan, datanglah orang yang harus menegakkan hukum bersama dengan apa yang Tuhan katakan. Ya. Karena itu dikatakan, engkau harus tetap hidup melakukan apa yang aku perintahkan, apa yang aku atur, apa yang aku tetapkan. Jangan melenceng. Ya. Tetapi kehidupan sekarang setan berusaha membuat semuanya melenceng. Ya. Sehingga timbul berbagai macam permasalahan karena perbuatan daripada si jahat. Ya. Tuhan menciptakan laki dan perempuan. Ada yang di tengah-tengah. Betul enggak? Nah, itu kan setan. Itu pekerjaan setan. Dan orang yang mempunyai kehidupan yang di tengah-tengah itu, ngerti ya di tengah-tengah ya kan? Kan Tuhan menciptakan laki dan perempuan. Loh tapi dunia menciptakan apa?
Yang di tengah-tengah itu. Loh, saya katakan yang di tengah-tengah itu yang bukan laki, yang bukan perempuan. Gak ada tempat di sorga. Gak ada tempat. Ya, nah kita lihat ya. 1 Korintus pasal ke-6. Ayat ke-9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak benar, mereka tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Janganlah kamu disesatkan. Bukan orang-orang cabul, bukan para penyembah berhala, bukan para pezina, bukan yang apa? Yang banci, yang di tengah-tengah tadi. Ya, kalau saudara baca seterusnya ini, bukan para homoseks dan sebagainya macam. Ya. Setan menciptakan, Tuhan sudah menciptakan laki dan perempuan. Setan dengan cara licik menciptakan yang di tengah-tengah. Tetapi firman Tuhan katakan yang di tengah-tengah ini berarti sakit jiwanya. Orang yang sakit jiwanya jangan harap masuk sorga. Gak bisa. Di sorga itu gak ada banci. Yang ada hanya laki-laki atau perempuan. Karena itu yang diciptakan Tuhan. Tetapi kita melihat dalam kenyataan di seluruh bumi ini, setan menciptakan yang di tengah-tengah tadi. Dengan berbagai macam namanya, dengan berbagai macam aktivitas-aktivitas yang memang sekarang sudah ditonjol-tonjolkan. Bahkan gereja di beberapa negara mengakui perkawinan sejenis. Ya, perkawinan sejenis. Boleh laki-laki sama laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ya. Bukan lagi sembunyi-sembunyi. Tapi dinyatakan dengan jelas, bahkan gereja di beberapa tempat tertentu diwajibkan untuk memberkati. Ya. Karena kalau tidak memberkati berarti dianggap melanggar undang-undang. Ya, pendetanya bisa dihukum. Loh, luar biasa pekerjaan si setan yang mencoba merusak kehidupan yang sudah Tuhan tetapkan. Ya. Tetapi kita melihat itu satu bukti bahwa memang dunia ini sudah semakin jahat. Ya memang dunia dikasih oleh si jahat, kita sudah belajar semalam kan. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan jangan ikut-ikutan jahat. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, jangan sampai kita hanyut terbawa arus. Karena kita mau mengkompromikan diri kita dengan situasi dunia, nggak bisa. Harus ada perbedaan, kata kitab Maleakhi pasal 3 ayat ke-18. Coba kita lihat. Maleakhi pasal 3 ayat 18, kita lihat. Kamu akan melihat lagi perbedaan antara yang benar dan yang jahat. Antara orang yang melayani Elohim dan orang yang tidak melayani dia. Ya, dalam terjemahan LI coba kita lihat ya. Kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Harus ada perbedaan. Ya. Kita tidak boleh berkompromi dengan tawaran dunia. Karena itu dikatakan jangan sama dengan dunia. Dunia memperkenalkan kelamin yang di tengah-tengah. Tuhan bilang jangan ikut. Ya. Tidak bisa, kita tidak bisa berkompromi.
Kalau kita mau masuk sorga, karena dari 1 Korintus tadi kan, kerajaan sorga itu tidak berlaku bagi orang yang tadi ini semua itu. Ya. Lah setelah kita mengakui dan Tuhan memberikan kepada kita kecukupan rohani jasmani, kan tadi makanan minuman cukup. Ya. Tuhan tidak membiarkan kita hanya seperti itu. Dikatakan dalam ayat-ayat selanjutnya dari Mazmur 23 tadi berdasarkan terjemahan Lukas. Dia menyegarkan jiwaku. Ya. Dia memimpin aku di jalan kebenaran karena namanya. Jiwaku disegarkan. Bagaimana disegarkan? Ketika orang di dalam kesulitan, di dalam permasalahan, kalau dia mengerti firman Tuhan dan dia menyanyi dengan sungguh-sungguh, menyanyi dengan hancur hati. Karena ketika kita menyanyi memuliakan Dia, ingat Tuhan itu setia sama firman-Nya, bukan setia sama kita. Ketika kita mau memuji Dia dalam keadaan apapun, ketika kita mungkin dihempit dengan permasalahan yang berat sekalipun, tetapi ada tertulis, bersukacitalah senantiasa dalam segala hal. Artinya ketika kita menyanyi dengan sungguh-sungguh, walaupun kita merasa berat ditindih, tetapi ketika kita mau memuji Dia, hadirat Tuhan ada. Apabila hadirat Tuhan ada, jiwaku disegarkan. Amin. Itu janjinya. Hanya yang sulitnya adalah ketika kita merasa terhimpit, bukannya nyanyi malah nangis. Menyesali diri, buat apa? Yang sudah terjadi, sudah lihat ke depan. Pandang Yesua yang sanggup melepaskan kita. Amin. Bagaimana caranya? Ya lakukan firman-Nya. Di dalam kita dihimpit, dalam nangis boleh, tetapi nangis tetap berharap kepada Dia, berseru kepada Dia. Amin. Air matamu berharga di mata Tuhan. Amin. Ketika kita memuliakan Dia, Dia berjanji, Dia akan menyegarkan jiwa kita. Amin. Berbicara jiwa, berbicara pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, Tuhan sanggup untuk menyegarkan kehidupan saudara dan saya dengan caranya. Ya. Nah, caranya ini yang coba kita harus mengerti kehendak Tuhan dengan benar, sehingga kita tidak salah menafsirkan akan kehendak Tuhan dalam seluruh kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Belajarlah mengerti kehendak Tuhan. Ketika kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita mengakui Dia sebagai Gembala kita. Ya, dan kita belajar untuk melakukan apa yang menjadi undang-undang dasarnya Tuhan. Maka Tuhan yang melihat akan kerinduan hati kita mempraktekkan apa yang Dia perintahkan. Maka itu bagian kita, bagian Dia. Dia akan menyertai kita dan Dia akan memberkati kita sesuai janjinya. Ya, sesuai janji Tuhan. Sehingga walaupun kita nggak minta, ada tertulis segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati. Yaitu semua Tuhan sudah persiapkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Kita baca 1 Korintus pasal kedua. Ayat ke-9. Sebagaimana telah tertulis, apa yang mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, serta belum pernah timbul dalam hati manusia, itulah yang telah Elohim sediakan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia.
Ya. Siapa orang yang mengasihi dia? Orang yang mengasihi dia. Apabila engkau mengasihi aku, maka engkau melakukan semua apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi segala sesuatu pasti ada kaitan-kaitan yang Tuhan kehendaki. Bukan saja kita mengerti, tetapi kita mempraktekkan. Kita baca Yohanes pasal ke-14 ayat ke-15. Jika kamu mengasihi aku, peliharalah perintah-perintahku. Kalau kita mengasihi dia, ada tertulis yang tadi kita baca. Gak pernah kita lihat, gak pernah kita dengar, gak pernah timbul dalam hati. Itu yang disediakan Tuhan. Ya. Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Karena itu mari kita belajar, baca, mengerti, memeditasi akan firman Tuhan, mempraktekkannya dalam hidup kita, lakukan bagian kita, dan Tuhan punya bagian untuk melakukan apa yang tidak pernah kita pikir, tidak pernah timbul dalam hati. Kan tadi dikatakan, itu dilakukan Bapa Yahweh bagi orang yang mengasihi dia. Dia akhirnya membuat jiwa kita tenang. Ya, tenang jiwa. Tenanglah jiwaku. Kan ada lagu itu kan? Tenanglah jiwaku. Bagaimana bisa tenang? Ya nyanyi aja, muji Tuhan. Ya. Apapun masalah yang saudara dan saya hadapi. Pertama, tetap mengucap syukur. Karena itu perintahnya. Kemudian kedua, latihlah dirimu tetap memuji, menyembah, memuliakan dia. Kenapa? Karena ketika kita memuji dia, berdasarkan Mazmur 22 tadi, Bapa Yahweh bertahta di atas puji-pujian. Kalau Bapa Yahweh bertahta di atas pujian kita, setan lari. Setan itu yang membuat kita bingung, buat kita resah, buat kita takut, membuat semua yang negatif-negatif. Karena itu belajar untuk memuji dia. Ya, dalam sepanjang hidup. Ya. Ya kalau saudara ya, karena saya kadang suka merasakan ya, lagi tidur kok nyanyi ini, lagi tidur kok doa. Kadang-kadang ngomong, kok tadi doa ya? Kok tadi nyanyi ya? Padahal tidur. Ya kita harus ingat, walaupun tubuh jasmani kita tidur, roh kita nggak tidur. Nggak tidur, tetap ada komunikasi dengan dia. Nah sebelum tidur ya kita ngomong ke Roh Kudus, aku serahkan tubuh, roh, dan jiwaku ke dalam tanganmu. Kalau memang waktunya sudah pulang, kan malam-malam kita nggak tahu. Tuhan bilang pulang ya, ya udah aku serahkan, ya sudah. Belajar, kita belajar. Ya. Belajar serahkan tubuh, roh, dan jiwamu. Ketika engkau tidur kan nggak ketahuan apa-apa. Ya, nggak tahu apa-apa. Ya kadang-kadang mungkin kalau kita berdoa mau tidur kan, Tuhan jagain aku. Bisa aja kecelakaan. Oh masa ada kecelakaan? Loh, lagi tidur tiba-tiba ada gempa bumi, roboh rumah. Loh bukan, karena pernah kejadian ya. Ya banyak tempat lah. Tiba-tiba ada gempa, roboh. Ya sudah, pindah alam udah. Tapi kalau kita sudah serahkan kepada dia, pindah alam tetapi bersama dengan dia. Amin. Karena kita sudah serahkan kepada dia. Kalau memang waktu Tuhan, kalau belum waktu Tuhan, walaupun sudah terkubur, ya tetap masih hidup. Kalau belum waktunya, tapi kita diajar oleh Tuhan supaya kita tetap dalam segala situasi dan kondisi. Sehingga timbullah apa yang dikatakan dalam ayat keempat. Sekalipun aku berjalan di lembah bayang-bayang maut.
Aku nggak takut bahaya. Kenapa? Sebab engkau besertaku. Nah, kita yakin sebagaimana tertulis, gadamu dan tongkatmu senantiasa menghibur aku. Berbicara gada, berbicara senjata yang dipakai untuk berperang. Berbicara tongkat, berbicara kuasa yang Tuhan berikan. Nah, ketika Moshe datang kepada Bapak Yahweh bilang, apa yang ada di tongkatmu? Apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Pakai tongkat itu. Ya, berbicara tongkat, berbicara kuasa. Ya, kita sudah diberi kuasa. Tapi seringkali dalam kehidupan nyata, kita ini kan sebagai seorang prajurit. Ya. Tetapi seringkali namanya prajurit kan untuk apa? Untuk perang. Tetapi kalau prajurit untuk perang sudah di medan perang, nggak ngerti pakai senjatanya, ya udah mati konyol. Betul nggak? Kita ini di dalam medan perperangan dengan setan. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Elohim. Bukan hanya make, tapi tahu mempergunakannya. Jangan gagah-gagahan pakai pakaian militer mumpanya tentara kan, pakai pistol segala macam. Gila ada musuh, nggak bisa kecabut-cabut. Gila udah kecabut nggak tahu nembaknya. Ya udah jadi makanan setan. Tuhan menghendaki kita memakai perlengkapan, tetapi juga ngerti makainya. Sehingga jangan kita ya sebelum pakai udah ketembak duluan. Kita ini ingat ya, kalau saudara perhatikan doa-doa pembukaan. Ketika nanti setelah masa pemerintahan kan, 1000 tahun dengan dia. Setan habis itu kan dilepas lagi. Mereka menyerbu rumah-rumah orang kudus. Dan kita mengimani kita salah satu di sana. Kita akan berperang dengan setan itu. Yeshua panglima perang kita. Tapi kita harus tahu bagaimana memakai alat-alat perang. Ya. Kita akan maju sebagai orang-orang kudus melawan si setan dan panglima kita sang juru selamat kita, Yeshua. Karena itu kita terus-menerus dilatih oleh Tuhan sebagai orang-orang yang dipersiapkan untuk kelak maju melawan si jahat dengan bala tentaranya. Ya kan pertama kalau saudara baca di dalam kitab Wahyu kan, siapa namanya si nabi palsu itu sama binatang buas itu yang pertama dibinasakan. Kemudian kita masuk dalam pemerintahan bersama Yeshua, baru setan dikalahkan. Nah di sini kita harus melihat, kita coba belajar mengerti, ya, bagaimana Tuhan sedang mempersiapkan saudara, kita semua. Hidup yang namanya hidup di tengah dunia ini. Kita hidup melawan si jahat yang tidak kita bisa lihat secara mata jasmani. Tetapi kalau Tuhan izinkan kita bisa lihat. Ya. Nah, Tuhan tahu kan kemampuan kita sebagai manusia. Karena yang kita lawan itu, yang kita lawan bukanlah darah dan daging, kata firman Tuhan. Tetapi roh-roh jahat, penguasa di udara, yang secara mata jasmani normal, kita nggak bisa lihat. Karena kita tidak punya kemampuan itu, Tuhan kirimkan malaikat. Di samping saya ada malaikat, di samping saudara ada malaikat. Sesuai janjinya. Malaikat ini dilihat sama setan, roh sama roh. Ya, selama ada malaikat, setan nggak berani dekat.
Berani dekat, hancur dia. Ya. Tetapi kalau kita menyakiti hati sang malaikat yang Tuhan perintahkan untuk mengawali kita, lah itu yang bahaya. Karena ada tertulis, ya. Aku mengutus, kita lihat dalam Keluaran 23. Ayat ke 20 kalau nggak salah. Kita lihat ya. Keluaran 23 ayat 20. Ya 20. Lihatlah, aku mengutus seorang malaikat di kehadapanmu untuk menjagamu dalam perjalanan dan untuk membawamu ke tempat yang telah aku persiapkan. Perhatikan. Berjaga-jagalah di hadapannya dan dengarkanlah akan suaranya. Janganlah engkau membuat dia kepahitan, karena dia tidak akan menanggung pelanggaranmu. Malaikat itu ada, tapi kan dikatakan jangan menyakiti dia. Menyakiti kenapa? Ya kita melanggar firman, menyakiti dia. Loh kalau dia pergi, setan lihat, loh ini makanan empuk yang gak ada yang jaga. Kita kan gak lihat setan. Ya, tapi setan mampu melihat, ya malaikat kita ada di samping kita. Roh sama roh dia lihat. Ya. Dari sinilah kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Jagalah hatimu, jagalah langkah hidupmu, jangan sampai melenceng dari jalan Tuhan. Selama kita hidup berjalan sesuai dengan pengakuan kita, engkaulah gembalaku. Ya, gembala kita itu dia jalannya di depan, bukan di belakang. Dia yang menentukan, dia itu sama dengan kepala lokomotif kereta api. Ya, jalannya di situ rel aja, saat dia kiri ya kiri, kanan ya kanan. Jangan kau bikin jalan sendiri. Kereta api bikin jalan sendiri, ya udah masuk jurang. Kita ikuti dia. Kemana dia jalan, kita jalani. Dan itulah memang kehendak Tuhan. Ya, supaya hidup saudara dan saya, ya, sesuai dengan janjinya. Apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi. Bahkan sesuai dengan janjinya, engkau menyediakan hidangan di mejaku di hadapan para lawanku. Di tengah lawan, ingat ya, lawan kita itu si setan. Setan itu berbagai macam bentuk. Karena setan bisa menyaru dengan berbagai macam cara. Dia pakai manusia yang dia susupi ya jadi setan. Walaupun mungkin kelihatannya dia itu teman, dia itu saudara, tapi bisa diperalat setan. Nah, kita sebagai orang yang mengakui Yahweh sebagai gembala kita, dia akan memberikan kita kemampuan untuk mendeteksi akan situasi kondisi di mana kita berada. Nah, setan bisa memakai, tapi kita bisa lihat, loh ini ada yang nggak benar. Ya, tetapi selama kita menjaga hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan akan sanggup memelihara kita dengan caranya. Ya, dan dia tahu dalam segala situasi kondisi. Perut itu seringkali jadi masalah. Karena itu janjinya. Dia sediakan makanan walaupun di hadapan lawan. Ya. Seringkali kan makanan itu jadi masalah dalam hidup kita. Artinya, ya, kalau lagi lapar ya, kadang-kadang ada tawaran yang mungkin tidak sesuai firman, tetapi demi perut, ya disikat juga. Tapi disitulah Tuhan sedang menguji, termasuk saudara dan saya sebagai domba-dombanya. Sebagai anak-anaknya dalam segala situasi dan kondisi. Dan ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Tuhan senantiasa siap menolong dan membela anak-anaknya yang tetap setia kepada Dia.
Apapun yang Tuhan izinkan terjadi adalah bentuk untuk memproses kita. Apakah kita tetap setia dalam kondisi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kesetiaan itu kan proses. Ya. Kadang-kadang kan terjadi pergumulan yang sering kali kadang-kadang kalau saya ngomong dengan beberapa orang. Ya. Pesta. Wah, makanan kan banyak kan makanan. Ya. Ya dulu kan kalau kita pesta-pesta ya namanya orang Kristen kan ya ada babi kecap, ada sate babi, ya segala macam-macam lah. Ya. Lah itu kan terjadi peperangan sekarang. Ya, ada udang, waduh, lobster yang gede-gede itu kan dulu suka. Tapi setelah mengerti firman Tuhan bilang, itu nggak bersih. Itu nggak bersih, itu not clean, nggak bersih. Timbul pergumulan kan. Lihat kiri kan, nggak ada jemaat, nggak apa-apa lah, sekali-kali kan. Ya sudah. Timbul tawar-menawar. Nanti habis makan minta ampun sama Tuhan. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, kadang-kadang kan Tuhan izinkan. Setelah makan 1-2 jam kemudian, aduh, perutnya terasa mulai bereaksi. Karena perut yang telah dikuduskan, kita supply dengan makanan yang nggak bersih, mulai dia bereaksi. Ya, mulai, aduh Tuhan, minta ampun. Ya, itulah manusia. Kita sedang diuji dalam segala hal. Kesetiaan kita sampai di mana? Ya. Kesetiaan kita sampai di mana? Karena itu beberapa waktu yang lalu kan, minggu lalu atau minggu kemarin. Minggu lalu. Aku ada di tengahmu atau aku nggak ada di tengahmu, kata Rasul Paulus. Ya. Tetaplah setia sama firman. Jangan seperti bangsa Israel. Ada Moshe, waduh, hebat. Begitu Moshe hilang, bebas. Wah, bebas. Nah, akhirnya Tuhan binasakan sekian ribu orang. Dia nggak sayang. Ingat ya, Tuhan tegas dengan firman-Nya. Nah, kita harus sangat berhati-hati. Jangan sampai kita mempergunakan masa anugerah ini untuk melakukan sesuatu yang melenceng dari firman. Karena ini benar-benar masa pemurnian dan pemulihan. Karena waktunya sudah sangat dekat. Kita tidak bisa lagi berkompromi. Tetapi janji Tuhan, apabila kita didapati setia, sebagaimana ayat terakhir, sungguh hanya kebaikan dan kemurahan sajalah yang akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan apa? Aku akan tinggal di dalam bait Yahweh. Nah, itu janji Tuhan. Ya, itu janji Tuhan. Kalau kita mau benar-benar hidup di dalam Dia, akan ada saatnya. Ya, kita akan merasakan hidup ini dipenuhi dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sampai kita bisa bertemu dengan Dia. Dan hidup serta tinggal di dalam bait-Nya. Itu kan yang kita imani dan kita harapkan. Untuk kita bisa mencapai itu bukan tergantung sama orang lain. Karena itu dikatakan dalam Filipi pasal 2 yang seringkali dilontarkan dari tempat ini. Kerjakanlah keselamatanmu sendiri. Bukan orang lain yang mengerjakan. Bukan suamimu, bukan istrimu, bukan orang tuamu, bukan anakmu. Engkau, you yourself. Kita sendiri. Ya.
Karena itu kalau kita mau selamat, Tuhan sudah berikan ini undang-undang dasarnya. Jangan menyeleweng. Dunia dengan segala macam tawarannya, ya, yang seolah-olah memberikan undang-undang dasar, ya yang sedikit-sedikit melenceng nggak apa-apa lah, nggak bisa. Karena itu kan dunia yang seringkali dilontarkan dari tempat ini oleh mereka yang menamakan diri pelayan-pelayan Tuhan, memberikan pengetahuan-pengetahuan palsu. Tetapi pengetahuan palsu ini dianggap sebagai kebenaran. Ya sudah. Nama Yeshua, nama Yesus, nama Yahshua, sama aja. Pengetahuan palsu dianggap sebagai kebenaran. Ingat, Tuhan tidak berubah, namanya tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selamanya tetap Yahweh. Amin. Oh Yeshua, dalam nama Yeshua, aku datang dalam nama Bapakku, yaitu Yahweh. Tuhan yang saudara dan saya sembah, namanya tidak berubah. Ya. Walaupun dalam kitab suci kita kan Yahweh Yeshua. Yeshua itu Yahweh Shua. Tidak berubah. Tapi banyak orang yang tidak mengerti. Dan ketika dikatakan, sama aja. Ya terserah. Kita tidak bisa paksa. Ya. Tetapi kita belajar bahwa setiap pribadi punya hak untuk menentukan jalannya sendiri. Ya Tuhan sendiri kan gak paksa. Tuhan hanya bilang ini jalannya ya. Ya terserah. Tapi saya sebagai pelayan Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Kita yang ada di sini dan kau yang ada di luar sana. Jangan melenceng. Jangan memanggil nama ilah yang lain. Karena ada tertulis. Ilah yang lain itu berhala. Berani kau memanggil. Berani kau beribadah kepada ilah yang lain. Sebagaimana yang sering kali dan terus kita pelajari. Ketika bangsa ini bangsa pilihan Tuhan. Beribadah kepada ilah yang lain. Langsung Tuhan binasakan. Dan inilah masa anugerah bagi saudara dan saya. Ketika kita mengakui dia, Yahweh engkau gembalaku. Maka dengan otomatis kita harus mengikuti aturan, perintah dan ketetapan yang sudah Tuhan berikan kepada manusia. Melalui Mose, kurang lebih 3.500 tahun yang lalu. Di gunung Tuhan, di gunung Horeb, di gunung Sinai. Nah, kita menerima anugerah. Dengan cara Tuhan menerima aliran air kehidupan sampai kepada kita. Sehingga genap apa yang ditulis. Sebagaimana hujan. Ya sebagaimana salju. Yang turun dari langit. Kita baca ya di dalam satu ayat terakhir. Yesaya 55 ayat 10 dan 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak akan kembali ke sana tetapi mengairi bumi dan membuatnya bertumbuh dan bertunas. Memberikan benih kepada yang menabur dan roti kepada yang makan. Perhatikan ayat 11. Firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan menggenapi apa yang aku perkenan dan akan berhasil dalam apa yang aku perintahkan. Kalau saudara perhatikan ayat ini, setiap doa ini pasti keluar. Saya mengajarkan saudara kalau kita berdoa, kutip firman. Ya, firman ini pasti keluar ketika saya berdoa. Firman yang ditabur tidak pernah kembali sia-sia. Ini ayatnya.
Air yang berasal dari Gunung Horeb, gunung Tuhan, mengalir sampai kepada kita. Dia akan berhasil sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Ya, padang-padang gurun, ya, pohon-pohon yang sudah layu ketika menerima air. Air kehidupan yang berasal dari Tuhan. Dia akan bertumbuh, dia akan berbuah, dia akan berhasil. Menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kita masih ada kesempatan dalam masa penantian ini untuk terus-menerus mengoreksi diri. Supaya membiarkan air ini terus mengalir. Membersihkan hidup kita yang tidak benar. Apa yang bukan berasal dari Tuhan. Racun-racun yang disebar oleh setan. Merasuk sampai ke dalam tubuh kita. Tetapi ketika kita membiarkan air itu. Firman yang hidup itu. Akan membersihkan tubuh kita seutuhnya. Sehingga kita menghasilkan buah-buah yang baik bagi hormat kemuliaan Tuhan. Karena itu jangan pernah mundur. Jangan pernah berhenti berseru berharap kepada Dia. Ingat, setiap doa kita Tuhan pasti dengar, itu pasti. Tetapi kapan Dia jawab, itu Tuhan yang tahu. Tetapi kalau kita berseru-seru, kata Lukas pasal 18. Ya. Jangan berhenti berdoa. Do not. Jangan berhenti. Ya. Terus berseru kepada Tuhan. Pray without ceasing. Berdoa tanpa henti. Ya. Dan doa kita didengar Dia. Tetapi jangan paksakan kehendak-Mu. Karena banyak juga pengajaran-pengajaran. Doa. Belum dijawab. Doa lagi. Mungkin salah doanya. Loh, kalau itu sesuai kehendak Tuhan, ya oke. Berarti belum waktunya. Tetapi kalau tidak sesuai kehendak Tuhan, jangan kau paksa Tuhan. Banyak orang yang susah menerima itu ya. Tetapi ada ayatnya. Kan ada pengajaran. Oh, kalau mau ini, doanya gini. Belum dikabul, doa terus. Salah doanya kali. Loh, kalau bukan kehendak Tuhan, kok kau paksa Tuhan? Ya. Doanya itu bukan hanya asal ngomong, kalau itu bukan kehendak Tuhan, jangan harap terjadi. Yesua berdoa, Bapa, apabila boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, kehendak-Mu yang jadi. Amin. Kan Tuhan minta Yesua yang hidup kudus. Ada tertulis karena kesalehannya doanya didengarkan. Kalau sesuai. Dan Yesua memperlihatkan ketika Dia berdoa. Bapa, apabila Engkau berkenan, cawan ini lalu daripadaku. Tuhan bilang kau datang untuk minum cawan itu. Jadi jangan paksa Tuhan. Karena itu senantiasa berdoa, Tuhan kalau Engkau berkenan. Kalau enggak berkenan, jadilah kehendak-Mu. Bisa tangkap? Jadi jangan sampai kita tertipu juga dengan pengajaran-pengajaran. Karena pernah dulu kan pemberitaan seperti yang saya katakan tadi. Terus di dalam streaming itu ada yang salah ngerti apa ya, karena diajarin ini harus jadi. Loh, kalau Tuhan bukan sesuai kehendak Tuhan nggak bisa jadi. Karena contohnya yang seperti saya katakan itu, jangan paksa Tuhan, karena Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik sesuai kehendaknya, bukan sesuai kehendak kita. Dengan demikian kita belajar. Bukan saja mengaku Dia sebagai gembala.
tetapi melakukan semua apa yang sudah diaturnya, sudah ditetapkannya, sudah diperintahkannya. Nah, saya percaya apabila kita melakukan semua itu, maka ayat terakhir dari yang kita baca tadi, Dia akan memberikan senantiasa kebaikan, kemurahan yang senantiasa mengikuti hidup kita sampai kita bertemu dengan Dia di rumah Bapa yang kudus. Haleluya, amin.